Mana Pak Didi, kurang jelas suaranya? Siapa tahu habis ini terus pada pindah ke animasi semua gitu. Karena Iya, izinnya bagus. mantap. Ya, silakan disiapkan Yuda ya sama Edi, atau mungkin Edi dulu ya, cerita Cerita apa tuh, Pak? karya gamenya ya. Oh, Silakan. kalau saya mah masih tahun 2010 dan di bidang game development dulu kayaknya belum booming banget kalau game development di Indonesia. Jadi untuk penggunaan engine sama tools-tools kayaknya masih minim kan. Nah, untuk tahun 2010 karena ya saya benar-benar baru belajar tuh game development kalau nggak salah dari tahun sebelumnya, jadi ya masih pakai RPG Maker. Kalau RPG Maker itu software buat bikin game, cuman ya khusus RPG gitu. RPG itu kayak yang apa, semacam game petualangan, jalan-jalan terus berantem melawan monster gitu kan. Nah, kebetulan ya engine-nya itu cocok dengan tema tahun 2010 itu, temanya petualangan gitu. Petualangan tapi ada bagian edukasi matematika dan fisika kalau nggak salah. Nah, game yang saya buat dulu itu game petualangan tapi ngajarin tambah-tambahan sama perkalian lah, kalau nggak salah sih seperti itu ya, buat jadi petualangan ada puzzle-nya gitu. Cuman ya masuk finalis aja 20 besar gitu udah lumayan oke lah buat baru belajar. Nah, terus di tahun 2011-nya ikut lagi karena 2010 masuk finalis 20 besar, ngeliatin si tim-tim lain, mahasiswa-mahasiswa lain tuh bikin gamenya gimana sih gitu, pakai tools apa gitu. Jadi sambil kesana sambil bisa lihat mereka tuh udah sampai mana sih si perkembangan game development-nya gitu kan. Kebetulan ya banyak kan, ada dari ITB, dari Telkom, dari UI juga banyak yang bikin software, dan ya kebayang gitu loh tools yang mereka pakai itu apa. Akhirnya di 2011 coba pakai tools yang mereka pakai kemarin tuh namanya Unity. Nah, itu yang sampai sekarang masih banyak yang pakai Ya, karena kita juga pakai Unity tuh di iya. Telkom pakai Unity. Dan bukan cuma game tapi multimedia juga kan udah mulai banyak yang pakai. Dan sampai sekarang pun masih lumayan relevan lah. Karena di kantor pun saya juga masih pakai, sehari-hari pakai itu. Pak Unity masih? Masih pakai di kantor. Biasanya kalau sekarang ini di platform apa nih? Mobile aja atau apa? Banyak sih Pak, Unity mah udah hampir semua platform bisa. Semua ya? Sampai ke konsol pun PS4 sama Nintendo sama Xbox tuh masih bisa di Unity. Gitu. Kalau sekarang di web tuh ada WebGL ya, pakai nggak tuh? Ya, WebGL, cuman kalah kalau WebGL buat Unity. Unity kan 3D engine, jadi udah banyak apa sih pretelan-pretelan yang kalau kita build ya udah jadinya untuk ke WebGL berat, kecuali ya kalau memang buat download ya nggak apa-apa gitu. Ada kan Misalnya ada kalau untuk yang WebGL atau web platform kita langsung bikin HTML5 pakai Phaser atau apa ya satunya saya lupa. 3GS pakai 3GS nggak? Gimana? 3GS? 3GS baru dengar. Biasanya sih kalau yang itu, di kantor pakai Phaser. Itu salah satu API WebGL tuh. API gitu. Lebih mudah membuat animasi atau game di WebGL ya. Ada contohnya nggak di? Gimana Pak? Ada contoh nggak? Maaf kurang kedengaran. Ada contoh gamenya nggak? Kalau contoh wah saya sih udah lama atau diketik di chat namanya, nama gamenya apa gitu, diketik di chat biar teman-teman bisa searching. Kalau game saya dulu kayaknya sih nggak yakin masih ada atau enggak. Soalnya trailernya sih masih disimpan di PC. Cuman kalau ya game-game yang saya kerjain sekarang udah jauh banget Pak. Sebentar ya. Kalau bisa mungkin saya share screen sekalian. Ya. Share screen ya boleh. Yang pernah dibuat atau sekarang lagi dikerjakan gitu? Kalau yang sekarang lagi dikerjakan sih masih rahasia perusahaan ya Pak. Soalnya belum rilis, masih in development. Atau yang pernah gitu, yang pernah. Sebentar. Ada screenshot atau apalah gitu. Iya. Gambarnya aja itu. Kayak mana gitu biar kebayang.
Ini game yang tahun 2011 yang udah pakai Unity. Belum tampil? Temanya kalau nggak salah itu Belum Goblin. tampil. Jadi kita bikin Edi? game soal panen-panenan, tanam-tanaman gitu deh. Jadi belum Sana tampil ya? nih? Sudah Ya. di-share belum? Sudah. Belum tampil nih? Oke. Nah, sudah ya? Sudah. Nah, ini gamenya waktu itu saya bertiga ngerjain, cuman fokusnya di saya sebagai gamer dan satunya tuh artis Jeffrey. Dia yang bikin si artnya. Simple sih ini karena sekalian nyobain si Unity karena baru pegang juga. Jadi kita nyoba bisa bikin apa sih pakai ini dengan tema yang dikasih gitu ya. Jadinya kayak gini. Masih basic banget karena dulu masih rame-ramenya Android. Jadi kita bikin kayak layout Android itu. Kalau dari gameplay juga simple sih, kita cuma jalan-jalan terus tanam, pencet apa ya, lupa. Pencet spasi. Karena dulu juga waktunya terbatas gitu kan, kalau nggak salah kita ngerjain cuma beberapa minggu. Jadi yaudah tanam-tanam sampai beres, pencet apa lagi nih. Saya lupa kontrolnya apa. Jadi kita tanam, kalau udah beres nanti tunggu panen kalau nggak salah. Pencet apa nih pencetan? Oh ini. Tanam bibit. Mungkin Edi kalau gimana Pak? Ya mungkin nanti kira-kira yang mau diajarin ke adik-adik mahasiswa ini apa ini kira-kira? Dari game engine-nya atau yang dibuatnya? Tergantung. Kalau misalnya udah ada peserta yang udah familiar nih dengan Unity, ya mereka mau bikin game apa dari itu, kan dari Gemastik juga udah ada panduannya. Kita mau bikin, peserta disuruh bikin game dengan tema, kalau nggak salah tadi ada 3. Edukasi lalu lintas buat anak, terus yang kedua edukasi apa ya? Berarti mungkin sederhana aja ya, yang mungkin yang gambarnya itu, visualnya itu lebih mudah ditangkap anak-anak gitu ya? Iya, harusnya dengan target audiens yang itu kita gimana caranya biar bisa bikin game yang sesuai dengan requirement dan dalam waktu ini. Kira-kira tools yang cocok apa tuh? Kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi sih dari Unity sebenarnya udah cukup. Unity aja ya? Soalnya kalau udah familiar bikin gamenya pakai Unity gampang lah, apalagi yang paling versi baru tuh udah buat game basic, buat game standar udah cukup lah, nggak perlu pakai plugin-plugin lain gitu. Kalau udah bisa 2D atau 3D juga. Kalau yang saya dulu kan harus benar-benar 2D-nya tuh belum ada, jadi harus pakai engine yang dari mereka. Ya, harusnya yang sekarang pakai Unity udah cukup. Tapi untuk peserta ini kan masih angkatan 19 sama 20 ya, jadi mungkin belum pada tahu nih, mungkin nanti bisa diajar dari yang basic-basicnya dulu lah. Iya, kecuali udah ada yang ngulik-ngulik, ada yang mau lebih. Misalnya mau belajar introduction gitu, boleh. Iya, nanti lebih ininya bisa diceritakan nanti waktu ini ya. Iya, siap. Minggu depan ya, soalnya ya. Oke. Makasih, Edi. Ya. Mereka ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, dan animasinya memang luar biasa ya. Dan mereka tidak mungkin mempersiapkan cuma 1-2 minggu, 1 bulan gitu. Memang mereka sudah persiapkan mungkin 1 semester sebelumnya. Iya, karena mereka ada UKMU-nya dan mereka juga dipegang sama senior dan alumni, Pak. Nah, ini tugas alumni nih. Nah, nanti bagaimana bisa ada meluangkan waktu ya, mungkin nanti kita cari waktu yang bisa ketemu ya, biar adik-adiknya juga bisa lebih bagus lagi ya untuk ini. Kalau untuk ide, saya yang 2 tahun yang lalu pernah bikin ini, cuman ini mah asal-asalan aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang belum punya ide dan mau mengembangkan ya, udah tampil ya? Oh iya, saya pernah lihat ini ya. Ya ini sih saya pengennya nanti dibagusin lagi gitu ya.
Kalau ide dasarnya sih ceritanya, ini baru ceritanya masih teasernya ya. Nah, silakan nanti kalau ada yang belum punya ide, ingin mengembangkan untuk animasi ini, nanti udah bisa bantu ya Yud ya, untuk ini Iya, ya, Pak. misalnya. Gitu. Udah masih semangat Yud? Masih, Pak. Masih. Jaya, jaya. Kalau yang pengen animasi nih ya, pengen belajar animasi, ini yang jagonya nih. Nanti bisa belajar lebih banyak lagi ya. Silakan. Nah, jadi nanti saya bakal jelasin di pelatihan ini juga bagaimana kita bakal belajar post to post, kita bakal belajar bagaimana trik-triknya dan sedikit tips saja. Untuk gemastik ini, biasanya normalnya di animasi itu bergantung dari lawannya atau tempat yang mengadakannya siapa. Karena gini, ini kasus di tahun 2018, bahwa di tahun 2018 itu kalau nggak salah, aku lupa tahun berapa, pokoknya yang adanya UI waktu itu. Di zaman UI itu, dia yang dilihat di animasinya powernya di scoring. Scoring itu bagaimana sound effect-nya, bagaimana kecocokan antara animasinya sama suaranya. Misalnya nih, animasinya wajahnya muda atau seram seperti saya gini, harusnya kan suaranya juga kayak gitu kan. Tapi faktanya banyak yang masih wajahnya seram seperti tapi suaranya kayak halo guys, masih cempreng-cempreng seperti itu. Nah, jadi ya itu sedikit tips bagaimana kita menyelarakan. Dan itu tergantung yang ngadainnya. Kalau kebetulan yang Telkom kemarin itu dia yang diutamakan teknik pembuatannya. Jadi kebetulan yang ceritanya malah menarik menurut saya tuh di trailer-trailer itu malah nggak masuk, tapi yang gambarnya bagus doang itu malah kayak gitu yang di Telkom kemarin. Jadi itu tuh mengikuti ininya juga, mengikuti biasanya siapa yang mengadakannya gitu. Itu untuk animasi. Nah, kemudian untuk teman-teman gimana sih biar bisa ini ya, biar bisa semangat. Tunggu ini aku stop share dulu. Nah, biar bisa semangat itu pertama teman-teman kalau mau bikin animasi itu pertama kita coba deh ini peserta semua di sini kita belajar, kita mau bikin yang namanya premis. Jadi apa sih premis itu? Pertama kan kita kalau mau bikin sebuah cerita tuh kita harus mencintai cerita itu. Kita harus punya impact. Impact dalam artian kayak mana? Kita hobinya nonton film. Ketika kita hobi nonton film, maka kita itu bakal pengen bikin film juga gitu. Nah, jadi tuh kita berawal dari apa yang kita cintai dulu. Kalau kita suka nonton film, kita pasti biasanya bakal suka untuk bikin film. Nah, kita suka nonton animasi, Upin Ipin, yang 3D ataupun yang 2D. Biasanya yang para masih anak-anak muda tuh wibu ya, yang suka nonton anime, biasanya suka bikin kartun-kartun juga, yang suka nonton kartun-kartun Jepang itu biasanya pada suka bikin. Jadi pertama dari suka itu, habis itu setelah kita suka akan apa yang mau kita kerjakan, kita bakal nemuin rasa ingin untuk membuat. Jadi tuh kita tuh harus semangat dari diri kita sendiri, karena faktanya bikin animasi itu susah, pengerjaannya minimal 2 minggu biasanya. Itu kalau yang sekelas yang aku bikin tadi itu 1 bulan. Hanya 1 menit itu 1 bulan bikinnya. Dan itu dikerjakan 3 orang 1 bulan. Dan itu emang lumayan lama. Itu pengerjaannya kalau mau maksimal. Dan kalau dalam kerjaan sehari-hari sih, kalau aku kan kerjain Telkomsel segala macam, itu biasanya kebetulan karena mereka mintanya yang dapat dikerjakan dalam waktu 3 hari, 4 hari, jadinya ya hasil yang dikerjakan dalam waktu 3 hari 4 hari. Kemudian kebanyakan kemarin sertifikasi juga itu banyak banget peserta di sertifikasi itu yang menanyakan mau buat animasi pakai apa sih, aplikasinya pakai apa. Nah, dari mereka masih software oriented. Jadi perlu ditekankan teman-teman dalam membuat sebuah animasi, game juga ya mungkin KID itu biasanya kan tidak bergantung pada toolsnya, tapi bagaimana logik kita untuk membuat apa yang mau kita bikin itu. Jadi jangan terlalu software oriented, nanti kita malah terpatok, jadinya kita malah nggak bisa bikin. Jadinya ya bergantung aja pada semangat dulu yang penting dalam mau bikin animasi itu kayak gitu. Untuk teman-teman, aku mau punya PR nih, asik ini bikin premis. Jadi premis itu adalah sebuah
deskripsi singkat tentang animasi, teman-teman bikin deskripsi singkat tentang sebuah cerita yang kurang dari 10 detik. Anggaplah teman-teman itu mau ngajuin sebuah novel ke ini ya, ke penerbit. Nah, itu teman-teman ketemu penerbit itu, teman-teman kira-kira ngeluarin, teman-teman ketemu tuh sama manajernya. Teman-teman gimana caranya bisa menarik hati manajer dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, itu ceritanya. Rumusnya itu tokoh utama, tokoh utama, tujuannya, dan struggle-nya. Nah, ini contoh premis ini. Yuda, ya silakan. Yuda ingin menjadi YouTuber tapi bla bla bla. Nah, biar lebih, itu kan biasa. Nah, biar lebih menarik itu dikasih elemen-elemen yang mustahil yang di luar kepala. Contohnya, Yuda ingin menjadi YouTuber tapi meninggal. Nah, misalnya kayak gitu kan. Tapi nah rupanya di ceritanya karena dia tidak menyerah, dia kembali lagi jadi hantu, kemudian dia berusaha mengembalikan wujud manusianya, ya kayak gitu, imajinasi kita. Jadi tergantung dari imajinasi kita kayak mana. Dan pokoknya gitu teman-teman, pokoknya animasi itu seru banget. Dan apa yang aku tampilin tadi itu hanya sepersekiannya aja gitu. Oke, balik ke Pak PB. Nah, kalau saya kemarin dapat ide dari Panji ya, Panji Pragiwaksono ya. Ini dia ngasih tips ya, kalau misalkan film-film yang umumnya itu biasanya ada tokoh A, gitu ya, biasanya dia B, ya. Lalu terjadi C ya, tadi yang sudah bilang tadi, sesuatu yang mengubah tadi ya, lalu terjadi C yang tidak biasa gitu, sehingga dia melakukan D. Gitu. Nah intinya ini aja sih, semua film kalau dari tips dari Panji kemarin, selanjutnya dikembangkan aja. Nah, itu pengembangan tuh dari premis yang kita bikin tadi itu, yang kalimat deskripsi singkat dari sebuah cerita itu. Yaitu nanti kita bisa lebih intens berikutnya lah, gitu. Ya, makasih udah ya. Sudah ada pertanyaan belum nih, panitia nih? Atau sudah pada ngantuk ya? Sudah malam ya, jam 9. Silakan nih, ada 140 peserta ini. Luar biasa ini ya. Malam-malam masih ada kegiatan nih. Pak, ini ada pertanyaan dari Mana, Muhammad Nur Ashidiki, NPM 185705114. Saya ingin menanyakan untuk lomba penambangan data atau data mining. Nah, untuk di lomba tersebut kira-kira apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu? Terima kasih. Nah, data mining ya. Data mining ini nanti terkait, kalau di masjid ini nanti terkait pengolahan teks ya. Teks yang khususnya nanti adalah teks bahasa Indonesia ya. Jadi nantinya perlu selain pengolahan string ya berarti ya. Kalau di pemrograman itu mengolah string ya. Kemudian kalau kita juga untuk implementasi metode-metodenya bisa menggunakan metode yang ada di pengolahan bahasa alami ya, natural language processing, nanti bisa dipelajari teorinya ya. Nah, kalau implementasinya bagaimana nanti mengolah string tadi ya, di informasi bahasa pemrogramannya ya. Gitu. Mungkin nanti Tantut ya, jadi ini ya, mungkin Tantut bisa memberikan gambaran terkait penambahan data. Oke Pak, mungkin kalau yang saya lakukan sekarang ya di pekerjaan, menambang datanya beda ya Pak. Jadi penambang data is part of a data science gitu. Tapi yang saya lakukan sebenarnya berbeda gitu sama penambangan data. Tapi saya bakalan pelajarin gitu. Sebenarnya penambangan data itu adalah gimana caranya kita bisa dapat informasi yang ada atau yang disediakan dari sumber, misalnya API. Kalau kemarin sumbernya adalah si corpus, ya kalau nggak salah corpus ya Pak. Nah jadi gimana caranya kita bisa dapetin informasi dari situ dengan cara scraping data yang ada di dalam corpus itu, kemudian kita olah, baik itu kita temukan sentimen analisisnya atau dapat sentimen negatif kah atau sentimen positif kah based on apa yang mau kita tuju gitu.
Mungkin kalau untuk hal-hal yang harus dipelajari, menurut saya, kalau saat ini sih saya fokusnya ke R sama Python ya Pak, belum ke beberapa bahasa pemrograman lain. Karena memang awalnya saya jadi praktisi data memang belajarnya dari itu. Jadi mungkin teman-teman bisa oprek-oprek dulu Python untuk data mining atau Python untuk data science, karena juga bakalan main banyak Python sih menurut saya gitu. Jadi itu sih Pak. Kalau di Python itu ada semacam library khusus nggak untuk data mining gitu? Kalau saat ini yang saya pakai Python itu beberapa library-nya itu kayak Pandas, Numerical Python, kemudian juga sklearn untuk beberapa implementasi pengolahan data aja sih Pak. Kalau untuk data miningnya sendiri mungkin sama-sama ya Pak gitu. Mungkin Nur Asidiki silakan coba dinyalakan mic-nya. Ini angkatan 18 ya. Dinyalakan mic-nya. Baik Pak, cukup. Coba dinyalakan kameranya apa nih? Di sini ini Pak, Mati lampu saya mati Pak. Oke, nggak apa-apa. Sudah ada rencana buat skripsi belum nih? Kalau skripsi udah ada rencana itu tentang ini Pak, klasifikasi ikan Pak. Tidak terkait penambahan data ya? Iya. Ya, sudah fokus ya di situ ya? Iya Pak. Ya, tapi nggak apa ya, nanti belajar juga ya. Mungkin nanti dapat ilmunya lebih banyak lagi ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, makasih ya Sidik ya. Iya, Kemarin Pak. ikut Gemastik juga ya tahun lalu ya? Kalau tahun lalu sama tahun sebelumnya saya ikut yang keamanan siber Pak. Keamanan siber ya. Sekarang keamanan siber juga nggak nih? Di kawalnya adik-adiknya nih. Ya. Sama baik, Putra Pak. juga nanti. Ditemenin Oke, ya, Pak. biar jos gitu hasilnya. Oke, makasih ya Nur. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ini ada lagi Pak. Dari Diandra Ayu KSP NPM Ya, silakan. 207 0127 ingin bertanya, untuk lomba programming gambarannya seperti apa ya Pak? Mohon program dalam bahasa apa biasanya dan sistemnya bagaimana? Terima kasih. Ini mungkin langsung yang sudah pengalaman ikut ini ya, Habibie ya? Iya Pak. Sudah bisa jelaskan mungkin, silakan. Baik. Untuk lomba pemrograman itu nanti kita dikasih soal dari panitia. Itu soalnya lumayan banyak sih, antara kalau di buku panduan ini untuk tahun ini itu sekitar 5-12 soal dan diselesaikan dalam waktu 3 jam. Nah, nanti bentuk soalnya itu sebuah deskripsi permasalahan. Nah, challenge yang harus kita selesaikan yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bahasa pemrograman. Untuk gambaran contohnya itu misalnya soalnya disebutkan suruh buat kalkulator. Biasanya disebutkan dalam bentuk cerita. Misalnya Diandra adalah seorang mahasiswa dan dia meminta kamu untuk membuat sebuah program agar bisa menghitung luas lapangan dengan menginputkan panjang lapangan dan lebar lapangan. Nah, nanti kita sebagai peserta membuat program tersebut dan bisa kita submit ke programnya penyelenggara. Dan untuk bahasa pemrograman yang bisa dipakai itu mengikuti penyelenggara. Di sini biasanya itu yang paling bisa tuh C++, C sama Java, 3 itu. Dan kita di challenge gimana caranya bisa membuat program yang efisien, seperti itu. Oke, gitu ya, pasti ya Bibi. Gimana Diandra, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi?
cukup jelas, Pak. Makasih atas jawabannya. Oke. Baik, selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita sampai jam 12 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Kalau Putra udah biasa ini ya. Kalau programmer ini sudah pada biasa gadang ya. Jadi nggak masalah nih, mungkin ada ini biar biasa gadang juga nih. Ya. Sampai jam 3 pagi, Pak. Siap, siap. Hai nih, mana nih yang nanya ini? Pak Sepi ini. Pemrograman bisa coba-coba belajar di. Oh iya nih ya, ada informasi dari Febri. Kalau mau coba-coba belajar pemrograman ya atau challenge ya, itu bisa nyoba HackerRank ya. Nah kemarin ada nih kan 2020 nih yang jago nih ya, Adi Wijaya ya. Ini masih baru masuk kuliah udah ngalahin ini nih senior. Udah ya. banyak bahasa yang dipelajarin ya Pak. Mantap. Ya buat yang yang lain ya, coba ya di HackerRank nanti ya. Bisa dibaca di chat tadi. Selanjutnya. Banyak yang nanya lagi ya. Saya bacakan aja ya. Dari Elvan Kordi ya. Angkatan 20 ya. Untuk IoT biasanya ide seperti apa yang menjadi juara di tahun-tahun sebelumnya? Kalau yang dilombakan, saya belum begitu ngikutin ya. Tapi kalau kita, kalau yang saya ini kemarin ya masih, kalau yang sekarang ya, yang sekarang sedang kami kerjakan itu ada namanya ngider.com ya, itu sebuah aplikasi yang di aplikasi IoT ya untuk khusus pedagang keliling ya. Kalau pakai Gojek kan itu untuk GoFood ya, GoFood kan untuk restoran atau rumah makan yang tempat tinggalnya permanen ya. Nah kalau untuk pedagang keliling kan kita belum punya platform ya, khususnya di Lampung ya. Jadi kita akan sedang merencanakan atau merancang membuat sebuah sistem atau aplikasi IoT yang nanti bisa mengakomodasi dari para pedagang keliling ya, supaya bisa nanti banyak dapat pelanggan lagi gitu. Kalau untuk juara-juara sebenarnya kalian bisa sih ya searching di YouTube saja ya, Gemastik juara divisi apa gitu ya, nanti dicari aja. Biasanya ada ya, biasanya ada nanti. Karena kalau yang seperti tahun lalu kan semua membuat video ya, buat video untuk beberapa perlombaan ya, itu harus diwajibkan buat video dan diunggah di YouTube. Nanti silakan dicari aja di YouTube atau sekarang langsung aja diketik Gemastik juara divisinya apa, Piranti Cerdas misalkan ya. Kemarin tuh saya ada ya, tapi kemarin belum. Ya gimana? Halo Pak. Jadi saya masih punya buku Gemastik 2018 panduannya. Waktu 2018 bukan panduan sih, ini buku-buku peserta yang lolos ya. Top 10. Iya, lolos top 10 Gemastik di 2018. Oke, bisa disampaikan informasinya. 2019 sih saya nggak pegang karena emang nggak join Gemastik 2019. Jadi waktu itu ketika kita ke ITS dibagiin tuh satu-satu bukunya. Nah di sini mungkin bisa saya fotoin aja kali ya Pak. Nanti saya share ke teman-teman semua gitu. Oke, nanti mungkin di-share sama panitia. Iya benar-benar. Ya Pak. Terima kasih ya Tantut ya informasinya. Siap Pak. Ini ada tambahan informasi lagi dari Pak Didi ya terkait pemrograman ya. Ini bisa dibaca di chat ya itu. atcoder.jp.